Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan kali ini. Sebelumnya udah pada kenal saya atau belum? Belum. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Sulastri, biasa dipanggil Dewi. Kegiatan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Oke, sebelum mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kayaknya nih pada selusuh, kayaknya kita harus ngelakuin ice breathing agar lebih fresh gitu ya. Ini apalagi udah agak siang gitu. Jadi di sini saya akan melakukan ice breathing. Ini contohnya ya. Jadi di sini Marina menari di atas menara. Jadi ketika saya bilang Marina seperti ini. Kalau Marina menari seperti ini. Seperti ini. Gini aja lah, gini aja. Nih, kalau di atas seperti ini, menara seperti ini. Jadi kalau misalnya saya sebut menara seperti gimana? Seperti ini ya, oke? Udah jelas? Apa perlu diulang? Jelas. Oke, udah siap? Marina menari di atas menara. Oke? Menara menari di atas menara. Oke, semangat ya. Lagi. Marina di atas. Marina menari. Nah. Menari di atas. Marina menara. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, teman-teman sekalian udah saling kenal? Belum. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk perkenalannya, perkenalkan nama, panggilan, dan hobi ya. Jadi dimulai dari kanan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Desriani. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian. Hobi saya adalah nonton drakor. Baik, perkenalkan saya Suci Melani dan panggilan Suci. Saya dari program studi pendidikan sejarah Universitas Jambi. Serta hobi saya itu adalah membaca. Lanjut. Saya Setiawati dari prodi pendidikan sejarah Universitas Jambi. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Mutia Rangga, biasa dipanggil Tiara, dari Poltek SMPS Jambi, jurusan Pemidana. Baik, perkenalkan saya Juliana Kaviani. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Sejarah 2020. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Nasya Diana dari Prodi Manajemen Bandung. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Fisyu Mandaria dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanam, angkatan 2020. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Deddy Saruda. Saya dari mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dan prodi saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hobi saya adalah menulis dan bermain sepak bola. Oke, jadi udah saling kenal ya, udah tahu namanya siapa. Coba saya mau ngetes satu orang. Masih ingat ya tadi hobi-hobinya atau nama-namanya? Masih? Masih ya? Jadi saya mau ngetes di sini satu orang aja. Satu orang sebutin namanya sama hobinya. Coba dari Janitra Sastra. Untuk kakak ini siapa namanya dan hobinya apa? Namanya Mbak ini adalah Mita Desriani dan hobinya nonton drakor. Oke, benar? Benar. Jadi tadi di awal saya bilang di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Nah sebelumnya teman-teman udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa?
sedikit mengenai bimbingan kelompok ini. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling di mana kita itu berinteraksi ataupun berkumpul melalui konsep seperti ini, bertujuan untuk membuat masing-masing teman-teman sekalian untuk belajar berkomunikasi yang baik, melatih kemampuan otak ataupun melatih berbicara di dalam konsep ini. Jadi adapun asas-asas yang akan kita lakukan ataupun saya terapkan, yang pertama asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini sukarela terhadap bimbingan kelompok ini. Jadi tidak ada yang terpaksa ataupun tidak ada yang dipaksakan. Selanjutnya asas kerahasiaan. Jadi teman-teman di sini berpendapat dengan sesuai dengan apa yang harus kalian lakukan. Jadi tidak ada yang tidak berani ataupun malu-malu. Yang ketiga asas keterbukaan. Jadi di sini kalian harus terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Jadi apapun pendapat kalian semua di situ kami akan terima dan tidak ada sama sekali kesalahan ataupun di situ semuanya itu sudah dianjurkan untuk berbicara ataupun memberikan pendapat. Nah, untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini saya memberikan waktu 30 sampai 35 menit dan di situ saya memberikan topik tugas di mana sudah saya tentukan sendiri. Sampai di sini apakah sudah paham? Nah, jadi di sini topik tugasnya yaitu mengenai manajemen keuangan. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang tahu nggak sih dari manajemen keuangan itu ataupun mengatur keuangan lah dari teman-teman sekalian? Boleh dimulai dari kanan saya. Kalau menurut saya pribadi, mengatur keuangan itu kalau menurut saya ya, bagaimana caranya kita bisa mengatur uang kita itu agar tidak habis terbuang sia-sia. Kalau saya caranya itu dengan membuat suatu buku mengatur pengeluaran dan pemasukan saya. Ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya pribadi, kalau cara mengatur keuangan tuh mungkin lebih bisa tahu gitu kan, kayak bisa ngebedain yang mana kebutuhan sama keinginan kita supaya duit kita tuh tidak terbuang kayak sia-sia, sama kayak apa yang dibilang tadi. Dengan ibu tuh kayak kita bisa menabung atau berinvestasi dimanapun gitu, nah supaya uang kita tuh tidak keluar secara cuma-cuma. Jadi kayak gitu sih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin Mutiara? Sama seperti yang dibilang, dapat mengatur, membedakan yang mana lebih penting dan hawa nafsu kita. Kita dapat menyisihkan uang yang misalnya ini untuk belanja segini, ini untuk pakaian kita segini. Oke, jadi mungkin dari pengertian manajemen keuangan ini dapat saya simpulkan ataupun dapat saya amati bahwa manajemen keuangan ini sangat penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa ini seharusnya kita tuh harus bisa tahu mana keinginan kita yang harus kita beli ataupun kebutuhan yang ingin kita beli. Jadi dari pengertian ataupun manajemen itu dari teman-teman sendiri ada nggak sih faktor ataupun penyebab dari manajemen keuangan ini yang agar tidak berlebihan seperti itu? Ada yang jawab? Kalau menurut saya sih itu harus disisihkan ya. Jadi kita harus membuatnya beberapa bagian yang ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, antara kebutuhan dan keinginan. Ada lagi? Kalau dari saya mungkin karena dari dulu saya sudah merokok, ya mungkin itu penyebab dari faktor saya sulit untuk menyisihkan uang atau mengatur keuangan. Kalau saya sendiri karena kenapa sulit, karena jika saya misalnya yang pergi ke mana gitu, saya melihat sesuatu barang yang saya sangat suka gitu, saya langsung membeli tanpa belanja. Kalau menurut saya, faktor penyebab keuangan terbuang sia-sia itu Shopee. Kalau kita sudah buka Shopee, pasti yang dilihat semua pengen dicek out. Ada lagi? Kalau
yang kebutuhan mendadak itu bagaimana? Oke, jadi dari pendapat ataupun asumsi-asumsi dari teman-teman, jadi itu manajemen keuangan itu banyak sekali ya hal-hal penyebabnya yang ditimbulkan dari kita sendiri ataupun dari orang-orang sekitar. Gimana kalau misalnya dari sendiri kita susah dari diri kita sendiri ini sulit untuk membuat untuk bertahan untuk jangan keluarin deh uangnya karena itu kan nggak penting-penting amat, tapi itu sulit banget ya karena dari banyak sekali yang ingin dibeli ataupun opini-opini orang-orang tuh kadang kita nggak enakan kalau dari orang-orang sekitar nih kita nggak enak kalau nolak dia, jadi ya udahlah ayo yang penting uang ini ada cukup. Nah kalau misalnya untuk belanja-belanja seperti di Shopee tadi ya lihat-lihat ini beli, lihat-lihat ini beli, kalau misalnya ada uangnya pasti terbeli terus ya. Nah jadi banyak sekali ya faktor-faktor penyebabnya. Nah menurut teman-teman sendiri kan pasti kita itu pengen lah mencegah dari penyebab-penyebab yang kita lakukan. Ada nggak sih dari teman-teman gimana sih seharusnya saya itu cara mencegahnya? Kan banyak nih kalau misalnya kepentingan kita itu banyak yang lebih penting seperti uang pembayaran UKT gitu. Nah ada nggak sih dari teman-teman yang berpendapat? Kalau saya sendiri sih kalau misalnya ada kebutuhan yang mendadak itu, kalau keluar jangan membawa uang lebih, secukupnya saja. Seperti yang rokok, gimana sih cara mencegahnya kalau misalnya tahan dulu lah, nggak usah beli dulu gitu. Ya kalau menurut saya mungkin rokok itu kan sulit untuk berhenti kan. Jadi saya mungkin cara yang akan saya lakukan untuk mengurangi rokok itu sendiri. Misalnya sehari 1 batang atau 2 batang. Ini sih saya. Oke. Ada lagi? Cara mencegah uang agar nggak terlalu berlebihan keluar itu ya menahan diri sih, menahan diri dan tidak memaksakan diri untuk selalu bergaul hobi keluar ataupun makan-makan. Terus itu sadar diri aja apa sih yang kita dapatkan, emang kita digaji gitu, lebih sadar diri. Kita? Kalau saya pribadi sama seperti Suci yaitu menahan diri. Oke, jadi dari teman-teman sekalian udah banyak nih pendapat-pendapatnya yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi ya kepada diri kita, bagaimana kita harus bisa mengatur keuangan kita, di mana kita tahu ini kebutuhan kita yang bakal kita lakukan atau enggak, atau ini memang cuman untuk kesenangan kita terus kita beli. Jadi tuh kita itu bisa mengkontrol diri kita, gimana kita bisa mengatur keuangan kita, apakah ini nih bisa untuk kedepannya atau hanya cuman untuk kesenangan kita sendiri. Contoh, kita itu bisa harus lebih menabung ataupun kita membuka membuat catatan. Ini pengeluaran sehari ini, pemasukan ini. Pokoknya kita harus seimbang. Bagaimana kalau misalnya kedepannya ini kalau nggak ada uangnya gimana? Nah, jadi tabungan itu bisa dijadikan tempat lah. Kalau misalnya nggak ada itu bisa dikeluarin. Nah. Oke, jadi udah lebih fresh. Untuk teman-teman sekalian, ada nggak sih yang ingin ditanyakan atau masih bingung gimana sih kita tuh harus mengatur keuangan? Padahal aku udah berusaha seperti ini atau ini. Nah, ada nggak sih yang ingin ditanyakan? Boleh, dipersilakan. Aku mau nanya dong, silakan kemarin itu lagi bulan suci Ramadan. Itu kan kita kan punya banyak teman atau punya banyak teman. Gimana sih cara nolak perkumpulan teman-teman yang ngajakin burger yang kalau bisa dibilang sih 1 minggu itu udah hampir 3 kali, nanti minggu depan ada lagi. Itu gimana cara nolaknya? Karena kan uang kita kan nggak sama ya, jadi gimana caranya? Oke, jadi kan berhubungan kemarin kita udah bulan puasa itu banyak sekali yang ngajak-ngajak bukber. Nah, apalagi keuangan kita itu menipis. Jadi kita bisa kondisiin kalau misalnya teman-temannya itu kan banyak nih circle-circle-nya. Nah, kamu kondisiin kamu deketan yang mana, misalnya nih circle A atau circle B, circle C. Nah, kalau misalnya kamu bisa kondisiin bagaimana
keuangan kamu di circle A nih, kan pastinya tempatnya disesuaikan ya, tempatnya di mana, di ini. Nah terus uangnya juga ditentukan. Kalau misalnya kita nggak cukup, uangnya nggak cukup, nggak perlu dipaksain. Kita nggak seharusnya waktu bukber itu bertemu sama teman-teman, pasti ada nih event di mana, event lain yang bisa bertemu sama teman-teman yang lain. Nah tidak harus waktu bukber itu saja. Jadi uangnya itu kita kondisiin yang seharusnya kita di circle A atau circle B atau circle C gitu. Nah jadi kan kita nggak perlu kita memaksain kita harus datang, kita maksain uang kita tuh harus ada, itu nggak perlu, karena nggak pada saat itu juga kita tuh harus bertemu sama orang-orang ataupun pertemanan kita yang itu. Mungkin suatu saat ada event lain, nah kita bisa menyempatkan datang dan itu uangnya juga ada di kita. Jadi jangan pernah kita maksain diri untuk kita harus bisa ataupun uang kita tuh harus ada untuk bisa datang seperti itu. Oke, Cici, apa ada yang ganjel, masih ganjel? Ada yang lagi? Naik yang ditanyakan? Aku mau nanya dong. Boleh. Kalau menurut kakak pribadi, bagaimana cara kakak untuk mengatur uang kakak itu agar lebih hemat dan Oke. Jadi menurut saya pribadi kita itu seperti yang kita jelasin tadi, kita harus tahu yang mana kebutuhan kita atau yang ingin kita beli tapi itu hanya untuk kesenangan kita sendiri. Nah jadi saya sendiri itu punya catatan di mana misalnya minggu ini nih ada tabungan, misalnya satu hari itu cukuplah 5.000, misalnya seminggu udah 7 kali 5 udah 35.000. Nah kalau kita sisihkan uang, udah kebiasaan untuk menyisihkan uang, pasti kita tuh seneng loh untuk menabung, seneng loh untuk nyisihin uang walaupun berapa ribu. Nah jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kita beli, misalnya nih buku dari perkuliahan, nah itu kan sangat penting ya, daripada ingin beli baju untuk pergi sama teman hari Minggu. Nah jadi itu kita tahu yang mana itu penting, yang mana yang enggak. Jadi kita uangnya bisa untuk beli buku. Jadi uang yang dari kita tabung bisa untuk kita beli buku. Kalau kita mau beli baju, nah ada uang yang lain, misalnya uang yang ada sisa-sisaan itu bisa untuk kita sisihkan, tapi nggak harus banget kita beli baju itu, karena kan baju tuh nggak semua itu harus baru kan, kita kan tinggal pakai aja, orang nggak bakal nilai bajunya itu terus, nggak perlu nampain kalau misalnya kita tuh baju-baju baru terus yang kita gunain. Jadi tuh dari pribadi saya sendiri, saya itu harus bisa mengkontrol yang mana nih harus kita beli, yang mana harus saya beli, yang mana yang harus enggak, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ayen, coba Ayen. Sastra, ada yang ditanyakan nggak? Saya ingin bertanya, anak-anak muda zaman sekarang kan tadi kebanyakan gengsi daripada memikirkan kehidupannya sendiri. Nah, jadi anak muda zaman sekarang itu lebih sering ikut temannya untuk nongkrong kesana sini atau membeli baju. Nah itu bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa menghindari hal tersebut? Sebenarnya itu kembali lagi ya ke diri kita. Kalau misalnya kita nggak gengsi ataupun kita nggak terlalu memikirin perasaan orang, seharusnya kita nggak terlalu mikirin aku main sama dia harus lebih perfect lah, harus lebih bisa kayak dia lah, mentang-mentang dianya selalu baru-baru, kitanya enggak. Nah jadi tuh kita itu nggak perlu gengsi sih dengan apapun yang ada di depan kita ataupun ada yang di sekeliling kita. Kalau misalnya dia nerima kita seperti ini ya udah. Kalau misalnya dia mikirnya kamu itu sudahlah ini. Nah misalnya dia tuh cuma mikir keadaan kita seperti ini, jadinya dia menjaga jarak. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada kita. Kalau misalnya dia itu berteman sama kita karena tentang kayak outfit ataupun gaya hidup kita, nah jadi kita tuh juga bisa mengkondisikan dia itu orangnya baik gak ya untuk kita. Nah jadi kalau kitanya sendiri gengsi terhadap orang-orang di sekeliling kita, nah jadi kita kapan majunya gitu loh. Nah kalau misalnya kita gunain apa yang ada di hidup kita, atau misalnya barang yang kita pakai ataupun yang kita lakukan seperti itu, ya jangan gengsi, kita lakuin aja yang ada di diri kita. Jangan pernah memaksakan dia seperti itu, kita harus juga seperti itu, nggak bisa. Nah
kalau misalnya kita selalu maksain, nah kita pasti ada sih di titik udah capek mau ngikutin gaya hidup dia, nah pastinya kita nggak mau lagi main sama dia gitu. Pokoknya jangan sampai gengsi itu merubah dari siklus pertemanan kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya kita gengsi dari penampilan teman-teman, pokoknya ilangin kita hidupnya seperti ini, kita bergaya seperti ini, dia menerima ya terserah, yang penting kita udah jadi diri kita sendiri lah intinya. Gimana ya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi Ici atau Nasya yang bertanyakan? Juliana? Oke, jadi ini mungkin belum ada yang nanya karena masih kayak masih lusu-lusu lagi lah ya. Kita lakuin ice breaking kedua lah. Mungkin udah capek, mungkin udah mikirin keuangan aku di rumah udah berapa ya. Mungkin aku seharusnya nabung udah dari dulu, ini sekarang udah dewasa, nggak baru kepikiran sekarang, seperti itu. Jadi kita lakuin ice breaking kedua, dimana ini sambung huruf. Itu misalnya saya sebut Australia, nah teman-teman lihat ujung katanya A, jadi disambung misalnya Amerika gitu. Pokoknya mau buah, mau hewan ataupun mau negara itu silakan. Yang penting buat lagi suasana ini lebih seger, jangan lesu-lesu karena emang udah ini jam-jamnya makan siang gitu ya. Oke, dimulai dari saya sendiri ya. Saya sebut apel. Saya menunjuk, jadi di sini saya menunjuk satu orang, nanti satu orang ini menunjuk lagi namanya ya. Setelah misalnya apel, nah ini saya menunjuk Mita, jadi Mita sebut L ya. Lampu, saya menyebut ke Juli gitu ya. Pokoknya kamu sebut, jadi kalian harus siap-siap semua. Oke, paham? Paham. Ada yang masih nggak ngerti? Jadi di sini saya sebut apel. Nah, L itu ujungnya L ya. Ya, pokoknya sambung huruf ujungnya. Nah, jadi L ya. L, lampu. Misalnya itu terserah mau berkuda, mau buat apapun itu. Oke. Oke, siap. Harus fokus ya, fokus. Jadi di sini saya duluan. Saya nyebut anggur. Saya menunjuk Juliana. Apa tadi? R, anggur, R berarti ujungnya, R. Oke, kita ulang ya. Mungkin emang lagi gak fokus atau emang lagi ada pikiran yang terpendam gitu ya. Ulang lagi dari saya ya. Mulai dari saya, melon. Saya menunjuk Juliana. Nama Ajar Salam, saya menunjuk Nasya. Monyet. Saya menunjuk Suci. Tikus, saya menunjuk Sastra. Singapura, saya menunjuk Pita. Singapura. Oh iya, Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Ayam. Menunjuk Mutiara. Musang. Gajah. Saya menunjuk Apa ini? Gajah. Ya, harimau. Jadi kayaknya nih masih kayak mikirnya tuh masih ngangong, masih lelet gitu ya. Mungkin satu topik aja nih, kayak negara kan paling banyak, atau negara atau kota lah, di kota Indonesia, negara di luar negeri. Jadi lebih ngangong. Jadi tepuk tangan dulu ya sedikit. Nah, jadi kita nih udah ngejalanin kegiatan ini dari
makna dari manajemen keuangan, faktor penyebab keuangan itu kenapa berlebihan, ataupun cara mencegah ataupun solusi dari teman-teman sekalian. Nah, dari sekian banyaknya itu, ada nggak sih bisa memberikan kesimpulan sedikit dari apa yang telah kita lakukan tadi? Saya sendiri dengan adanya kelompok ini saya terbantu karena selama ini kan saya sukanya apa yang saya lihat lebih, jadi saya bisa tahu bagaimana mengatur keuangan seorang itu dan dapat menahan rasa Siapa? Oh, si Nita ini. Kalau saya dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih bisa mengendalikan diri saya. Kan biasanya saya selalu ikut nih, misalnya diajak kemana ini saya ikut, diajak mana saya ikut, tapi dengan adanya dari masukan dari kakak juga, saya lebih bisa untuk menahan diri, mengendalikan diri saya untuk tidak selalu ikut ajakan teman. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Mungkin dari maknanya atau penyebabnya? Cici? Ya. Kalau menurut saya, yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini, karena saya anak rantau kuliah jauh dari Jambi, kan saya kostum, jadi saya lebih bisa mengerti yang mana yang lebih penting untuk dibeli dan yang enggak penting untuk dibeli, lebih bisa menahan diri karena keuangan anak kos kan lebih terbatas dibandingkan hidup di satu kota dengan orang tua kan. Itu sih. Nasya? Sama seperti teman yang lain, jadi lebih tahu cara mengatur keuangan, lebih bisa menahan diri juga biar dia itu tidak kuat terus. Mungkin dengan menabung atau menahan diri juga biar bisa. Kalau kawan ngajak main atau ngajak nongkrong bisa lebih ditahan. Pada Nasra, mungkin ada yang disampaikan? Ya, dari bimbingan kelompok ini mungkin sangat banyak manfaat yang saya dapat. Tadi dari hasil tanya jawab juga saya sudah mengerti atas ajakan teman itu yang soal gengsi itu kita sulit sadar diri dengan kehidupan kita, dan juga soal saya itu kan sering merokok, mungkin akan saya batasi karena untuk langsung berhenti itu sulit, jadi akan saya batasi saja, mungkin dalam per hari itu 1 atau 2. Mutiara, yang ingin disimpulkan? sama seperti teman lain. Iya. Suci? Yang dapat saya simpulkan dari kelompok ini, mungkin setiap individu itu memiliki kebutuhan dan juga keinginan, jadi lebih mengontrol diri dan melawan keinginan, dan juga lebih menerima diri dan sadar diri. Oke, jadi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan dari teman-teman itu yang memang benar-benar emang dari intinya dari berfokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dari sekitar kita ataupun dari emang tujuan kedepannya kita seperti apa. Yang intinya kita bisa membandingkan yang mana kita ini beli ataupun itu untuk nanti-nanti aja. Nah, kesannya ya mungkin kedepannya dinamikanya lebih baik gitu. Kesan dan pesan, setelah ini kesan dan pesan. Jadi emang dari diri kita sendiri ini emang berpengaruh terhadap manajemen keuangan kita, seperti bagaimana kita menggunakannya ketika kita pergi sama teman, ataupun kita membeli barang-barang yang ingin kita beli, ataupun membeli yang emang belum kebutuhan kita sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, kita pikir-pikirlah dulu apakah itu penting untuk kita ataupun emang untuk kesenangan kita pada saat itu aja. Karena kan apalagi kita seorang mahasiswa ya, nah pastinya kita tahu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus kita lakukan, seperti membeli buku ataupun membayar UKT lah,
nggak mungkin kita harus ngerepotin orang tua. Pasti kita mempunyai sampingan nih, menabung ataupun membuat catatan-catatan pemasukan atau pengeluaran. Dan juga mungkin bisnis lah. Bisnis itu kan mungkin walaupun kita modalnya sedikit ataupun bisnisnya bisa berjalan, nah pastinya kita tuh kalau misalnya niat dari kita sendiri itu pasti akan berjalan dengan baik. Walaupun itu banyak sekali lika-liku yang akan kita lakukan, kita lalui seperti itu. Nah, dari awal sampai akhir ini saya mau minta nih pesan dan pesan dari teman-teman sekalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Dimulai dari kanan saya deh, kesannya dan pesannya untuk kedepannya itu seperti apa? Kesannya itu ya senang karena ketemu teman-teman banyak, terus saya juga dapat ilmu. Terus pesannya semoga bimbingan kelompok ini berikutnya bisa diberikan terus. Kalau menurut saya sih dari bimbingan kelompok ini saya merasa senang ya karena ketemu teman-teman baru dan kenal banyak orang. Dan untuk pesannya sendiri itu semoga kelompok ini makin lebih banyak orang lagi. Selanjutnya, Dari bimbingan kelompok ini bisa menambah wawasan dan menambah sendiri. selanjutnya Tiara. Saya kesannya pastinya sangat senang karena kita dapat bertemu teman-teman baru dan membicarakan tentang masalah keuangan yang kita bisa permasalahkan. Kesannya bimbingan ini terus berjalan. Selanjutnya Juliana. Pesannya gimana selanjutnya? Semoga kelompok ini bisa terus berjalan dan menjadi acara kita. Saya sendiri. Kalau untuk pesan senang karena bisa lebih tahu cara memanajemen keuangan. Kalau untuk pesannya mungkin semoga kalau ada bimbingan keluarga lagi bisa lebih santai, lebih cair suasana. Kalau untuk pesannya senang karena ketemu orang baru, kenal sama teman baru, terus juga lebih tahu cara memanage uang. Terus kalau untuk kesannya mungkin kedepannya orang-orang yang di sini bisa lebih banyak juga dan juga bisa seru lagi. Kalau dari saya pesannya itu ya tentu senang dan bisa banyak kenal dengan orang-orang baru, dan tentunya sudah menyadari dari masalah keuangan yang ada pada diri sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih atas pesan-pesan yang telah teman-teman berikan. Itu bisa menjadi semangat lah untuk saya sendiri, di mana saya di sini bisa memimpin kelompok ataupun teman-teman sekalian, bisa membuat saya itu menjadi percaya diri lah untuk kedepannya. Untuk teman-teman, kan kita mau bimbingan kelompok lagi nih. Kira-kira teman-teman mau menjadwalkan atau mau ngadain kapan nih, atau minggu depan kah atau kapan? Ada yang mau jawab? Saya minggu depan di hari yang sama dan di waktu yang sama. Apa hal lain? Nah, menurut teman-teman? Oke, jadi minggu depan di hari yang sama, jam yang sama ya. Jangan ada yang telat. Nanti kalau misalnya ada yang telat nih, marah-marah, nanti malah membuat kelompok ini jadi buyar. Oke ya. Jadi minggu depan hari yang sama, jam yang sama. Karena waktunya udah mau habis, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menyelesaikan bimbingan kelompok ini. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang udah memberikan pendapat masing-masing. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.